Halo pemirsa Muba TV, kali ini hadir menjumpai Anda dalam berita Muba sepekan. Bersama saya Elisa Anuiana, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama. Pekan depan, pusat jajanan di bantaran Sungai Musi mulai digarap. Amon zaman kumpai kak kapan tunjuk uang pejabat sen pinil lu. Simpan ya. Buat jimat. 100. 200 borongan kan? Ada kade Pak nak uang kali kami dak buat. Oh, yang ada jualan aja ada. Jualan dia. Nah, dapat upah nengome. Nurdila 72 tahun, penjual sarapan pagi di pinggir tebing Sungai Musi, Kampung 1, Jalan Laut Sekayu. Senin 18 Juli 2022 pagi tampak kaget. Dirinya tak menyangka lapak dagangan yang sudah 15 tahun dijajakinya itu kedatangan PJ Bupati Apriyadi. Tampak santai, PJ Bupati Apriyadi mengajak Nurdila ngobrol sambil menikmati sarapan pagi dengan segelas kopi. Nurdila mengaku sangat mendukung rencana PJ Bupati Apriyadi yang akan membangun pusat jajanan di bantaran Sungai Musi tersebut. PJ Bupati Apriyadi saat di lokasi menyambangi satu persatu pedagang dan mensosialisasikan ke pedagang bahwa akan mulai dibangun pusat jajanan untuk mengakomodir pedagang di sekitar bantaran sungai. Mantan Kepala Bapeda Muba ini menerangkan, penataan kawasan ekonomi kampung pinggiran Sungai Musi Sekayu tersebut menelan dana 699 juta dengan memanfaatkan dana insentif daerah. Sehingga pedagang bisa terpusatkan lebih rapi dan lokasi tersebut nanti menjadi pusat kuliner baru di Musi Banyuasin. Kita minta masyarakat ini yang jago. Aku tuh pengen itu lah. Ini pakai piping gas. Ini baik kan. Ini kan tidak ada secara teknis kan tidak ada longsor kan, kuat terus kan, kuat kan, karena bukan arif kan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muba, Andi Wijaya Bustro mengatakan, proses pengerjaan penataan kawasan ekonomi kampung pinggiran Sungai Musi Sekayu ini dilakukan selama 150 hari kerja. Dengan pembangunan tersebut akan tuntas pada Desember 2022. Dari Sekayu, Muba TV melaporkan. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Kominfo Kabupaten Muba mengadakan sosialisasi PPID. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas, pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba mengadakan sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta memperhatikan peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini secara resmi dibuka oleh PJ Bupati Muba melalui PJ Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya, Senin 18 Juli 2022 di Auditorium Pemkab Muba. Dalam arahannya, Musni Wijaya mengatakan, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Melalui kegiatan sosialisasi ini berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti acara dengan sungguh-sungguh, serta melakukan fungsi PPID di setiap perangkat daerah dengan semaksimal mungkin dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Heriandi Sinulingga, menyampaikan tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk penguatan tata kelola informasi publik di lingkungan Kabupaten Muba, serta memberikan pemahaman kepada peserta dan PPID pelaksana tentang pentingnya peran PPID tersebut. Untuk kedepannya, Lingga mengatakan akan melakukan penilaian di setiap OPD, kecamatan, desa, badan usaha milik daerah dan sekolah mengenai keterbukaan informasi publik. Yang mendapat penilaian terbaik akan diberikan penghargaan.
Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi ini berjumlah kurang lebih 250 peserta yang merupakan sekretaris pada perangkat daerah di Kabupaten Muba yang mewakili dibagi dalam 3 sesi dengan penyelenggaraan hingga 19 Juli 2022. Dari Auditorium Pemkab Muba, Muba TV melaporkan. Berkenan hadir dalam acara pembuka sosialisasi kita pada pagi hari ini. PJ Bupati Apriyadi resmi melantik pengurus Karang Taruna Kabupaten Muba periode 2021 hingga 2026. Haja Eva Susanti, Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yuda Novanza Utama beserta dengan rombongan disilakan menempati tempat duduk yang telah PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi resmi melantik pengurus Karang Taruna Kabupaten Muba periode 2021 hingga 2026. Pelantikan berlangsung di Pendopan Gria Bumi Serasan Skate, Senin 18 Juli 2022. Dilantiknya kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Muba yang baru ini berdasarkan pada surat keputusan Bupati Muba tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Muba masa bakti tahun 2021 hingga 2026. PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna yang telah dilantik. Pelantikan pengurus Karang Taruna pada hari ini merupakan rangkaian yang wajib dilakukan dalam organisasi Karang Taruna. Sementara Ketua Karang Taruna Kabupaten Muba Edi Parmansa menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemkab Muba di bawah komando PJ Bupati Apriyadi, sehingga dapat terlaksana dengan baik pelantikan pengurus Karang Taruna periode 2021 hingga 2026 ini. Edi juga mengatakan Karang Taruna Kabupaten Muba siap membantu dan sinergi serta mengawal program pemerintah Kabupaten Muba. Karang Taruna bubar. Lebih baik lagi dari yang sudah ada selama ini, sehingga dapat bisa membantu pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ada pesan khusus, Pak? KKT, Karang Taruna tidak oposisi, KKT dia jenengan oposisi, bantu pemerintah tuh lah kami itu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pesan-pesannya Pak untuk Karang Taruna. Ya, pertama selamat kepada Karang Taruna Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Karang Taruna Nasional, tidak ada ceritanya Karang Taruna ini oposisi dengan pemerintah. Kuncinya harus sinergi, membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial di daerah masing-masing, terutama Muba di Musi Banyuasin. Ya, selamat ya. Ya, Pak. Dari Pendopan Gria Bumi Serasan Skate, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Apriyadi mendatangi SD Negeri Sungai Batang Sekayu Plakat Tinggi, sekaligus memantau aktivitas pembelajaran tatap muka. Ya, terus. Ya. Aku bingung, kita baca nih. Bagus ya? Kangen dulu. Persoalan bangunan sekolah yang rusak tentu akan menghambat aktivitas kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, PJ Bupati Apriyadi akan membereskan sejumlah ruang kelas rusak hingga rumah penjaga sekolah yang tidak layak huni di Bumi Serasan Skate. Hal ini tampak saat PJ Bupati Apriyadi mendatangi SD Negeri Sungai Batang Sekayu Plakat Tinggi Selasa 19 Juli 2022 yang juga sekaligus memantau aktivitas pembelajaran tatap muka. Apriyadi menuturkan kondisi rumah penjaga sekolah yang tidak layak huni dan berada di lingkungan sekolah juga akan menjadi prioritas utama. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Iskandar Serianto menerangkan, untuk perbaikan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Sungai Batang sudah dianggarkan PJ Bupati Apriyadi, serta juga untuk perbaikan rumah penjaga sekolah. Untuk anggaran rehab ruang kelas sudah dianggarkan sebesar 303 juta dan rumah penjaga sekolah SD Negeri Sungai Batang dianggarkan sebesar 498 juta. Kemudian juga ada bantuan TIK sebesar 120 juta. Yang mana yang P3K? Oh ini kamu P3K. Dapat dua di sini. Ini saya berkunjung ke sekolah ini
Pertama, ingin memastikan bahwa apakah proses pembelajaran tatap muka itu sudah dilaksanakan, kemudian prosedur dan persyaratan yang kami minta, pertama yang saya minta, sudah diterapkan. Pertama kan saya minta bahwa kalau mau PPM, tenaga pendidiknya sudah harus 75%. Proses pembelajarannya sudah berjalan normal, protokol kesehatannya dilaksanakan, anak-anaknya pakai masker semua. Kemudian kalau ada yang sakit kita suruh pulang, suruh istirahat, tidak diperbolehkan untuk sekolah sampai mereka sehat. Khusus untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur sektor pendidikan, dan memang kita tetap dalam membelanjakan uang APBD ini kan pertama infrastruktur jalan, kedua pendidikan, tiga kesehatan. Karena ini yang menurut saya penting, investasi jangka panjang. Ya. Baca surat Al-Fatihah, siapa yang bisa? Ya. Siapa namanya ini? Ayo Mas, ayo Rahmati kalau namanya harus pakai ini. Siapa jadi bupati ini? Ini dikasih 50. Dari Sekayu, Muba TV melaporkan. Tingkatkan antisipasi bencana, Tagana Muba gelar apel kesiapsiagaan Karhutbunla. PJ Bupati Muba diwakili PJ Sekda Muba Musni Wijaya memimpin langsung apel Taruna Siaga Bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Muba tahun 2022. Kegiatan berlangsung hikmah di halaman Museum Penghulu Muhammad Soleh Kabupaten Muba. Usai apel, PJ Sekda Musni Wijaya langsung menyerahkan tali asi kepada anggota Tagana Muba Rabu 20 Juli 2022. Dalam arahannya, PJ Sekda Musni Wijaya mengatakan bahwa Tagana ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. Tagana ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Dari halaman Museum Penghulu Muhammad Soleh, Musi Banyuasin, Muba TV melaporkan. Rapat Paripurna DPRD masa persidangan 3 rapat ke-15 tahun anggaran 2023 digelar PJ Bupati Musi Banyuasin. Persoalan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat Muba menjadi konsen utama para pemangku kepentingan di Bumi Serasan Sekate, terutama PJ Bupati Apriyadi bersama anggota legislatif atau DPRD Kabupaten Muba. Hal ini dipertegas saat rapat paripurna DPRD masa persidangan 3 rapat ke-15 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Muba tahun anggaran 2023 oleh PJ Bupati Muba. Acara bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muba Rabu 20 Juli 2023. Apriyadi mengatakan untuk menghadapi tahun 2023, tentu program dan proyeksi akan dilaksanakan nantinya selaras dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara Wakil Ketua DPRD Muba Endi Susanto mengatakan, apa yang disampaikan PJ Bupati Apriyadi nantinya akan menjadi referensi Badan Anggaran DPRD Muba terkait rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Muba tahun anggaran 2023. Dari ruang rapat paripurna DPRD Muba, Muba TV melaporkan. Kope asal Musi Banyuasin, Soraya Angelin, mengikuti ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Cilik Sumatera Selatan tahun 2022. Mas Korinfo meminta warga Musi Banyuasin untuk mendukung Soraya Angelina, Kope dari Musi Banyuasin. Soraya Angelina. Oh, Soraya Angelina. Muba di ajang Putri Remaja Sumatera Selatan. Sosok seorang remaja yang memiliki banyak prestasi bernama Soraya Angelina
membawa nama Musi Banyuasin pada ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Cilik Sumatera Selatan 2022. Saat talkshow di Radio Gemarandik Dinkominfo Muba, Rabu 20 Juli 2022, Soraya mengatakan akan mewakili Kabupaten Muba pada pemilihan tersebut, memohon doa serta dukungan khususnya kepada warga Muba untuk membantu vote dengan like foto Soraya pada akun Instagram @officialputriRemajaSumsel. Soraya Angelina, asal Kabupaten Muba ini juga menyampaikan dirinya begitu bangga bisa mewakili Muba, berharap bisa memberikan banyak prestasi dan membuat Muba bangga. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Heriandi Sinulingga menyampaikan, Kopi asal Musi Banyuasin ini sedang berkompetisi di ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Cilik Sumatera Selatan 2022. Untuk itu, warga Muba dan para kaum milenial Muba agar bisa memberikan dukungan kepada Soraya sehingga bisa lulus ke tahap berikutnya dan membawa kemenangan untuk Musi Banyuasin. Hello everyone, I am Soraya Angelina and I just finished a talk show here at Muba and I want to ask all the citizens in Muba for your support maybe in Putri Remaja Sumatera Selatan 2022. I wish all the best support and I hope that I can do the best for Muba. I want to make Muba proud because I am proud to represent Muba here in this competition. Untuk semua para remaja Musi Banyuasin, mari kita bersama-sama mendukung Soraya Angelina dalam acara Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan 2020. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Heriandi Sinulingga, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak kepada seluruh radikers bahwa ada putri remaja kita dari Musi Banyuasin, namanya Kupik Soraya Angelina, yang akan mengikuti ajang kompetisi Putri Remaja Sumsel di 2022. Mari kita dukung bersama sehingga kopi kita menang dan juara. Semangat untuk Musi Banyuasin. Terima kasih. Hari Bakti Adayaksa ke-62 Kejaksaan Negeri Muba tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin bersama pengurus IAD melakukan tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Bakti Adayaksa ke-62 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adayaksa Dharma Karini ke-22 di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu, Kamis 21 Juli 2022. Kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa tersebut diawali dengan upacara yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Markos Marudut Mangapul Simare-Mare selaku Inspektur Upacara. Usai upacara, Kejari Muba didampingi Ketua IAD, Markos dan seluruh staf dari Kejari Muba dan anggota IAD melakukan tabur bunga ke makam pahlawan yang terletak di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri kita. Dengan kegiatan ini, Kejari Muba berharap seluruh insan Adayaksa dapat meneladani jiwa patriotisme para pahlawan dan menerapkannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hari ini Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melaksanakan ziarah para pahlawan sebagai kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti Adayaksa atau Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia. Tentu dengan Hari Bakti Adayaksa ini sesuai dengan tema kami, yaitu kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi nasional. Tentu momen ini menjadikan tugas dan fungsi kami dilaksanakan dengan baik dan seoptimal mungkin. Betapa hatiku
Pemirsa, kita beralih ke berita terakhir. Pertama, di Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Muba kick off aplikasi Srikandi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terpilih sebagai daerah pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andri, Desi Pratiwi pada kick-off aplikasi Srikandi serta penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemkab Muba, sekaligus pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Muba yang bertempat di Gedung Oprum Pemkab Muba, Kamis 21 Juli 2022. Desi mengatakan aplikasi Srikandi pada pemerintah Kabupaten Muba dapat menghadirkan birokrasi 4.0 sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Sementara PJ Bupati Muba Apriyadi mengatakan pemerintah Kabupaten Muba telah berkomitmen untuk menerapkan aplikasi tersebut. Karena kunci keberhasilan penerapan Srikandi dan tanda tangan elektronik terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemkab Muba. Dari Gedung Oprum Pemkab Muba, Muba TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Berita Muba sepekan. Saya Lisaniana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan selalu tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV di frekuensi 50 UHF. Sampai jumpa.